Kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi, jika kalian mengalami suatu kegagalan, entah itu dalam pekerjaan, percintaan, atau apapun itu, jadikan semua yang terjadi di kehidupan kita itu adalah contoh, adalah guru, supaya kita bisa mengoreksi diri kita, supaya kita lebih berhati-hati lagi, supaya kita di situ banyak pengalaman. Jadi, tidak ada kegagalan itu yang membuat kita semakin jatuh. Tidak ada kegagalan yang membuat kita itu semakin parah, semakin tidak bisa apa-apa. Justru adanya kegagalan itu yang membuat kita itu semakin kuat, yang membuat kita itu semakin bisa bangkit gitu. Jadi kita nggak akan bisa bangkit kalau kita nggak jatuh dulu gitu. Karena adanya kita jatuh, makanya kita bisa bangkit. Kita jatuh, kita bangun lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Jadi seperti itu. Kalau kita berjalannya mulus-mulus terus, kita nggak akan tahu bagaimana rasanya jatuh dan bagaimana rasanya bangkit. Hai sobatku semua, makasih kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian yang masih setia di channel ini diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan yang paling penting adalah diperluas wawasannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali di sana contoh-contoh yang nyata dan guru-guru yang nyata yang tidak kita dapatkan di sekolah. Jadi contoh serta pengalaman pelajaran itu bukan cuma tentang di sekolah, tapi justru adanya di kehidupan nyata itu adalah contoh yang nyata dan guru yang nyata. Jadi setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jadikan semuanya itu untuk memperbaiki diri kita. Jadikan semuanya itu untuk mengoreksi diri kita dan supaya kita bisa berbuat lebih baik lagi gitu. Jadi jangan kita menganggap kalau kegagalan itu adalah gagal. Gagalan itu adalah kegagalan gitu. Tapi jadikanlah semua yang kita alami, kegagalan yang kita alami itu sebagai membuat kita semakin lebih bersemangat lagi gitu Besti. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, pada hidup kita itu adalah contoh supaya kita lebih memperbaiki lagi, supaya kita lebih belajar lagi bagaimana kita belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu Besti. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan terus karena sudah gagalan aku sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Terkadang ada orang yang pikirannya itu nggak panjang. Setelah kegagalan itu justru kita gagal, malahan membuat apa? Malahan itu membuat kita itu ya udah kita akhiri saja karena sudah gagal gitu. Tapi sebenarnya itu enggak, justru kegagalan itu bisa kita kedepannya itu lebih berhati-hati lagi. Karena kegagalannya kemarin sudah menjadi contoh, kegagalannya kemarin sudah menjadi guru yang nyata untuk kita gitu. Jadi kita lebih berhati-hati lagi ke depannya supaya apa? Supaya kita lebih baik lagi dan tidak terjadi yang seperti itu lagi. Tapi kalau namanya kegagalan itu mungkin di sana gagal, di sana kita berhasil dan di sini kita bisa gagal lagi gitu. Tapi semua yang kejadian-kejadian yang ada itu jadikanlah contoh, jadikanlah motivasi untuk penguat kita gitu Besti. Jangan jadikan kegagalan itu untuk membuat kita jatuh dan membuat kita itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Justru kegagalan itu membuat kita supaya lebih semangat lagi dan bisa bangkit lagi supaya kedepannya kita lebih baik lagi gitu Besti. Jadi di sini aku mengarahkan ke kalian semua, kalau kalian mengalami kegagalan dalam percintaan, itu mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu. Mungkin ada yang lebih baik lagi untuk kamu dan yang cocok lagi untuk kamu gitu. Semoga bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Ataupun mungkin sikap-sikap yang dia miliki ataupun yang kamu miliki itu nggak sejalan gitu. Begitu juga dengan pekerjaan. Kalau misalnya kita dalam pekerjaan kita nggak cocok sama ini, kita gagal gitu. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok sama kita, mungkin ada pekerjaan yang memang itu betul-betul untuk kita gitu Besti. Jadi semua itu harus kita ambil hikmahnya. Begitu juga gini ya, misalnya kita gagal kalau cuma habis gagal terus diem aja, itu juga nggak ada gunanya. Tapi kita justru habis gagal itu kita ambil hikmahnya gitu loh. Jangan sampai kegagalan itu membuat kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kegagalan itu membuat kita lebih malas, itu jangan. Kegagalan itu membuat kita lebih ya udahlah aku gagal, aku nggak mau coba lagi, putus asa gitu. Tapi jangan ya, jadikanlah semua yang terjadi pada diri kita, kegagalan dan dalam hidup kita atau jatuh bangunnya hidup kita itu sebagai penyemangat kita gitu. Kalau kita nggak jatuh, kita nggak bisa bangun gitu. Kalau kita jalan terus seperti yang kita harapkan, kita nggak tahu rasanya itu jatuh bangun, itu kita nggak tahu gitu. Dan semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang namanya semulus-mulus terus yang seperti kita harapkan.
apapun yang terjadi pasti ada jatuh bangunnya gitu, harus ada prosesnya, harus ada perjuangannya gitu. Semudah apapun itu, misalnya kita lihat, oh orang itu kok nggak pernah jatuh sih, orang itu kok mulus-mulus terus sih jalannya, belum tentu. Apa yang kita lihat itu belum tentu yang terjadi pada mereka. Begitu juga sebaliknya, apa yang mereka lihat dari diri kita, seperti kita itu kok bahagia sekali sih hidupnya, kok lincah sekali sih orangnya, kok pintar sekali sih orangnya, padahal yang kita alami nggak seperti itu pasti. Jadi semua orang itu punya versinya masing-masing. Apa yang dia rasakan belum tentu kita merasakannya, apa yang dia korbankan belum tentu juga kita tahu apa sebenarnya yang dia korbankan gitu. Jadi di sini kita harus seimbang ya, karena setiap manusia itu punya proses sendiri-sendiri, punya perjuangan sendiri-sendiri. Dia bisa menampung bebannya itu sesuai dengan kemampuan pundak masing-masing. Jadi jangan sampai kita kamu itu kalau cuma seperti ini nggak apa-apanya dengan perjuanganku, nggak ada apa-apanya dengan prosesku, nggak ada apa-apanya dengan kehidupanku. Jadi jangan itu namanya meremehkan. Tapi di sini kita harus ambil yang terbaiknya. Setiap manusia itu punya proses masing-masing. Setiap manusia itu punya perjalanan hidup masing-masing, punya masalah masing-masing gitu. Jadi masalah dia yang ngerti, masalah kita juga yang ngerti. Biasanya orang berpikiran masalahnya dia tuh nggak seberat masalah aku. Itu nggak boleh. Karena menurut kita masalah kita itu begitu berat untuk kita. Tapi masalah orang lain juga berat untuk orang lain yang kita nggak tahu. Kita menganggap masalah orang lain itu, kegagalan orang lain itu seperti biasa saja, tapi mereka merasakannya itu sangat yang luar biasa gitu, sangat membuat dia lebih hancur lagi gitu. Jadi di sini yuk sama-sama kita mengerti dan sama-sama kita memahami kalau misalnya kegagalan apapun itu, kegagalan entah di dalam dunia percintaan, entah di dalam dunia bisnis atau pekerjaan ataupun hubungan, apapun itu, kalau yang namanya kegagalan itu kita nggak boleh ambil negatifnya, tapi di situ kita belajar supaya kita lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan tidak ada kegagalan yang membuat kita jatuh, justru kegagalan itu akan membuat kita bangkit dan bangun lagi gitu. Jadi jangan piara kemalasan, jangan selalu mempertahankan rasa malas atau rasa dengki yang membuat kita lebih nggak karu-karuan gitu. Jadi kita harus berani belajar, dan kita harus bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin gitu. Jadikan semua kegagalan itu adalah pelajaran dan contoh untuk kita lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Share video ini jika kalian rasa ini bermanfaat, mungkin untuk orang lain, mungkin untuk teman kalian atau saudara sekalian yang butuh wejangan. Terima kasih sudah nonton ya. Tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.